Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya Jokowi dengan Habib Rizik? Itu bedanya seperti langit dan dasar sumur ya. Kalau secara berkelakar anak-anak santri itu akan bilang bedanya itu karena begitu jauh seperti bainas sama wasumur. Seperti langit dan sumur, bukan bumi, lebih dalam lagi dari bumi. Contoh bedanya apa? Dari cara ngomong ya. Kalau Jokowi itu kan ngomongnya sebagai orang Jawa, mungkin orang keraton gitulah. Itu datar, lembut, dan cenderung nggak pakai narasi ya, nggak bisa dikembangkan. Kayaknya nggak ada intelektual, nggak ada stok intellectual stoknya itu nggak cukup gitu. Kalau Habib Rizik dia terbiasa ngomong di depan jamaah itu intonasinya itu menggelegar ya, naik turun, dan memang dia bisa menggerakkan massa ya, sebagaimana diakui oleh Sutioso. Sementara Jokowi dengan bahasa yang datar gitu ya tentu nggak bisa menggerakkan massa. Dia bisa menggerakkan aparat ya karena kekuasaan politik yang dimilikinya. Tetapi kalau di ruang publik ya, tanpa ada keistimewaan sebagai penguasa politik, dia bicara gitu di pertemuan, tentu yang mendengarkan bosan ya karena nadanya datar ya. Kira-kira kalau Jokowi kalau ngomong tuh seperti ini ya, memang nggak ada ideologinya, nggak ada keyakinannya. Kalau Habib Rizik kan memang kandungan-kandungan ideologisnya dalam hatinya itu kental ya, sehingga ekspresi-ekspresinya itu memang penuh dengan getaran-getaran yang menggugah ya. Sebenarnya Jokowi kalau diibaratkan itu seperti dingin kalau ngomong itu, seperti kutub utara, seperti es. Beda dengan Habib Rizik, kalau bicara itu seperti lautan Pasifik yang bergelora ya. Sementara Jokowi nggak bisa ngomong yang bergelora ya, dan tampaknya memang itu bukan hanya pembawaan, tapi memang pilihan-pilihan diksinya juga berbeda, dan dia lebih nyaman ngomong dengan nada rendah ya. Sementara Habib Rizik ngomongnya agak sukar kita menemukan Habib Rizik bicara dengan nada rendah, kecuali pada saat-saat tertentu, itu pun jarang sekali ya. Kalau baca Quran, baca hadis, baca yang lain itu juga tetap intonasinya tinggi, dan itu soal pilihan gaya ya. Jadi inilah satu corak pemimpin. Yang satu pemimpin politik yang menjadi pemimpin karena keputusan politik, karena keputusan KPU dia menjadi presiden, atau keputusan MPR gitu ya. Sementara Habib Rizik dia jadi pemimpin bukan karena surat keputusan. Jadi kalau Jokowi selesai sebagai pemimpin tanggal 20 Oktober 2024 setelah 5 tahun yang periode kedua, dan dia sekarang menjadi orang biasa, bukan presiden lagi. Sementara Habib Rizik karena dia pemimpinnya itu berakar ke masyarakat, dan kepemimpinannya itu nggak dimulai dengan surat keputusan, maka ketika Jokowi lengser, nggak punya kekuasaan, Habib Rizik dia tetap menguasai hati para jamaahnya, karena dia memang pemimpin, bukan pemimpin politik dalam pengertian semacam presiden, tapi dia adalah pemimpin umat ya. Jadi dia diangkat oleh umat, dipercaya oleh umat. Sementara Jokowi itu dipercaya oleh masyarakat untuk jangka waktu tertentu, dan dikeluarkan surat keputusannya oleh lembaga tertentu di atasnya. Itu bedanya pemimpin. Yang satu pemimpin yang asli yaitu Habib Rizik, yang satu saya tidak mengatakan pemimpin palsu, tapi pemimpin yang tidak berakar pada hati bangsanya, tidak berakar pada hati umat ya.
Jadi daya panggilnya tentu lebih kuat Habib Rizik dibanding Jokowi ya. Daya panggil untuk menggerakkan orang lain itu lebih kuat ya. Jokowi lebih kuat Habib Rizik, meskipun Habib Rizik tidak mempunyai aparatur, tidak punya kekuasaan di pemerintahannya. Sementara Jokowi ketika kekuasaannya sudah berakhir, daya panggilnya itu melemah, dan sekarang dia giliran dihajar oleh civil society supaya dia diadili karena kesalahan-kesalahan politik yang dibuatnya selama 10 tahun dia menjadi pemimpin politik yang memang lahir karena surat keputusan dari sebuah lembaga yang berwenang, yang lebih tinggi dari kepresidenan. Nah, sekarang pemimpin yang asli akan diuji di tengah masyarakat, dan sekarang kita lihat posisi setelah kekuasaan itu hilang, maka Jokowi tidak bisa menggunakan aparat lagi, tidak bisa menggunakan anggaran lagi, tidak bisa menyediakan bansos lagi karena kekuasaannya sudah hilang. Sementara Habib Rizik masih bertahan di tengah-tengah masyarakat dengan lidahnya yang penuh api membakar kemungkaran di negeri ini, dan dia tetap bertahan dengan gayanya sebagai seorang orator. Itulah Habib Rizik Syihab. Sementara Jokowi tetap bergaya dengan gayanya yang lemah lembut karena memang ketiadaan narasi di dalam persoalan-persoalan keindonesiaan, apalagi keumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya nggak boleh bicara politik dalam bulan puasa ini. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya, Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai
dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.